Pemirsa, kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait uji emisi kendaraan menuai beragam tanggapan. Di balik tujuan mengurangi polusi di ibu kota, kebijakan ini dinilai sejumlah pihak terkesan terburu-buru. Berniat melakukan uji emisi, para pemotor ini justru mengamuk. Bagaimana tidak, mereka telah jauh-jauh datang ke kantor Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di Keramat Jati, Jakarta Timur. Jangankan mendapat jatah uji emisi, mereka bahkan tidak boleh masuk lantaran kuota uji emisi sudah habis. Sementara antrian kendaraan mengular di lokasi uji emisi berbayar di lapangan Irti Monas, Jakarta Pusat. Para pemilik kendaraan pun mengeluh karena harus menunggu hingga 3 jam untuk melakukan uji emisi. Itu hanyalah sebagian dari fenomena pelaksanaan wajib uji emisi di ibu kota. Kebijakan ini terkesan terburu-buru. Pemprov DKI Jakarta mewajibkan uji emisi bagi kendaraan bermotor pribadi, baik roda 4 maupun roda 2 dengan usia lebih dari 3 tahun. Sanksi pun menanti mereka yang kendaraannya tidak lulus uji emisi. Untuk sepeda motor Rp250.000 dan mobil Rp500.000. Menurut Disub DKI Jakarta, sanksi mulai berlaku 13 November dengan pemeriksaan di sejumlah titik acak. Kami bersama-sama dengan kepolisian dan juga TNI akan melakukan uji petik. Jadi akan ditetapkan di beberapa lokasi akan dilakukan pemeriksaan. Dan bagi kendaraan yang sudah tercatat dan masuk dalam data uji emisi otomatis dipersilakan melintas. Sementara yang belum itu akan dilakukan pengujian emisinya. Jadi jika yang bersangkutan ternyata tidak lulus uji emisi, tentu berdasarkan Undang-Undang 22/2009 akan diberikan sanksi denda administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 285 dan 286. Namun pernyataan berbeda disampaikan di Lantas Polda Metro Jaya. Polisi belum akan menerapkan tilang terkait uji emisi karena belum ada yang koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Memang ada pergub terkait dengan uji emisi yang di dalam kemarin disebutkan bahwa tanggal 13 November adalah dimulainya pencanangan untuk penilangan. Tetapi kami tegaskan di sini bahwa penindakan dengan tilang sampai saat ini masih belum kita lakukan. Nah, nanti akan kita koordinasikan dengan pihak Dinas Perhubungan bagaimana teknis pelaksanaannya. Karena apakah kendaraan-kendaraan akan diberhentikan satu persatu? Seperti pelaksanaan razia, kan razia sekarang sudah nggak boleh. Jadi nanti kita akan tentukan bagaimana caranya. DPRD DKI Jakarta menilai kebijakan uji emisi ini terkesan terburu-buru. Selain sosialisasi yang kurang, fasilitas uji emisi juga belum memadai. Saya berpendapat bahwa kebijakan tersebut terkesan terburu-buru. Pertama karena sosialisasinya sangat kurang. Hanya dalam waktu seminggu, tanggal 26 Oktober tiba-tiba kebijakan itu berlaku. Yang kedua, infrastrukturnya belum disiapkan dengan baik sehingga masyarakat bisa terdampak dan bisa terkena sanksi yang memberatkan. Pertama karena tempat uji emisi yang diadakan itu belum terlalu banyak sehingga terjadi antrian yang panjang sehingga banyak masyarakat yang belum sempat untuk uji emisi. Membludaknya antrian di lokasi uji emisi menjadi bukti kurangnya lokasi uji emisi. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta akan mendorong berbagai pihak termasuk bengkel ataupun perorangan agar bisa membuka fasilitas uji emisi. Kami mendorong teman-teman dari bengkel maupun perorangan karena kan sesuai pergub ini tempat uji emisi itu bisa berbentuk bengkel uji emisi, bisa berbentuk kios uji, bisa berbentuk kendaraan layanan uji. Nah ini di sini kita mendorong mungkin dari masyarakat Jakarta yang akan berusaha atau membuka lapangan kerja terkait tempat uji emisi ini bisa melakukannya.
Kebijakan uji emisi sejatinya adalah langkah Pemprov DKI Jakarta melaksanakan vonis gugatan warga terkait polusi udara di Jakarta. Pada 16 September 2021, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat memvonis bersalah 5 pejabat atas pencemaran udara di ibu kota. Uji emisi sebenarnya sudah sejak lama dilakukan di Jakarta. Namun pelaksanaannya kurang masif. Dari data hingga Juni 2019, baru 5,5% mobil pribadi di ibu kota yang sudah melakukan uji emisi. Hal ini diamini Walhi Jakarta. Meski demikian, Walhi Jakarta menilai kebijakan uji emisi kali ini akan efektif mengurangi polusi. Nah, kita mau mengatakan efektif atau tidak, sesungguhnya kalau untuk melihat penurunan angka kualitas seharusnya ini efektif karena tujuannya baik gitu ya. Tujuannya adalah untuk agar mengurangi angka emisi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor kayak gitu. Nah, yang jadi persoalan ini konsistensinya gitu ya. Waktu itu sudah sangat rutin tapi tidak membesar sekali, dan bahkan tidak membesar ini kalau kita lihat dari besarnya tinggi emisi yang dihasilkan oleh 75% tadi ya, dari angka tadi, artinya kemarin-kemarin belum efektif. Nah, ini seharusnya menjadi efektif gitu. Terlepas dari kebijakan yang dinilai terburu-buru, pemilik kendaraan menyambut baik aturan uji emisi. Namun mereka mengeluhkan minimnya infrastruktur dan juga tenggat waktu yang terlalu singkat. Kalau untuk jangka panjang itu baik. Nah, tetapi di dalam melayani masyarakat alatnya itu jangan terlampau minim. Harus ditambah supaya melayani masyarakat itu jangan terlampau lama. Waktu dari tanggal 2 ya, diumumin hanya dikasih batas waktu sampai tanggal 13 itu udah diadakan razia. Tanpa ada pemberitahuan kapan batas waktunya, tanggal awal razia itu nggak ada pemberitahuan yang jelas ke masyarakat. Aturan uji emisi tentu memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu memperbaiki kualitas udara ibu kota. Namun Pemprov DKI Jakarta perlu persiapan yang lebih matang agar pelaksanaan aturan berjalan sebagaimana mestinya. Tim iNews melaporkan. Pemirsa Anda, warga ibu kota tak perlu bingung jika ingin melakukan uji emisi untuk kendaraan Anda. Melalui aplikasi e-uji emisi, warga dapat mengecek lokasi, mendaftar hingga melihat hasil uji emisi. Proses uji emisi pun tidak memakan waktu lama. Warga ibu kota kini mau tidak mau harus melakukan uji emisi bagi kendaraan bermotornya yang berusia di atas 3 tahun. Namun tak jarang masih ada yang bingung bagaimana cara melakukan uji emisi. Yang pasti, kendaraan harus melewati uji emisi oleh teknisi khusus. Kali ini, tim liputan mengintip proses uji emisi di sebuah bengkel dealer resmi di Sunter, Jakarta Utara. Lulus atau tidaknya uji emisi berdasarkan ketentuan ambang batas emisi gas buang yang dilihat dari kadar CO2 dan HC. Setiap tahun produksi memiliki batas yang berbeda-beda. Baik Pak Supri, saya mau tahu dong gimana sih sistem cara kerja untuk melakukan tes uji emisi di mobil ini. Kira-kira bisa dicontohin Pak? Saya mau lihat detail gimana caranya. Baik. Pertama-tama mesin hidup, Yep. hidup udah panas normal, ya sekitar kalau udah istilahnya udah panas mah tinggal nyalain mesin, kita tunggu 1-3 menit, 2 menit lah. Baru kita colok pakai propnya, nyolok ke knalpot ya, ujung knalpot. Masukin sampai penuh ini alatnya mesin ya. Oke. Nah, kita tunggu ya sekitar 1-2-3 menit ya, tunggu hasilnya ini stabil, angkanya stabil, maksudnya naik turunnya nggak terlalu jauh gitu. Kemudian indikator di batas ambang normal atau di bawah normal itu di mana Pak? Nah, kita kalau untuk pemberlakuan untuk peraturan DKI ini diambil sementara sih hanya CO sama HC aja. CO sama HC. CO Oke. ya, karbon monoksida sama hidrokarbon. Jadi 2 ini aja. Kalau yang ini belum ada ditentukan berapanya ya.
Kemudian setelah dilakukan tes ini, baru nanti hasilnya keluar di nanti di mesin print. ini, di print. Nanti hasilnya di print. Dan di sini pun ada namanya CO core. Ya. Ini kalau dari CO ini beda sama CO core, berarti knalpotnya bocor. Itu nggak bisa kita uji. Oh gitu. Ya, berarti ketahuan. langkah antisipasinya mau nggak mau harus ganti. Otomatis diperbaiki dulu knalpotnya. Diperbaiki dulu. Kalau misalnya memang tidak memungkinkan, barulah itu diganti. Betul. Oke. Jadi di sini kelihatan. Ternyata prosesnya tidak lama, hanya butuh 5-7 menit saja. Setelah hasil dari mesin keluar, petugas akan melakukan input data ke sistem. Nantinya, pemilik kendaraan akan mendapatkan kertas hasil akhir uji emisi yang juga berisi QR Code. QR Code inilah yang akan di-scan dengan aplikasi e-uji emisi. Di sini akan diketahui kendaraan Anda lulus uji emisi atau tidak. Ketika kalian sudah melakukan tes uji emisi, akan keluar hasil sertifikat seperti ini. Dan kalian bisa langsung scan barcode di sini nih. Cek hasil uji emisi. Langsung di-scan dan hasilnya keluar. Ini dia. Bahwa sudah dinyatakan lulus. Selain mengetahui hasil uji emisi, di aplikasi ini, pemilik kendaraan juga bisa mengetahui lokasi serta melihat sejarah uji emisi kendaraan. Mudah bukan? Dari Jakarta, Nata Arman, Enggar Bagus, Yudi Permana, iNews melaporkan. Polisi menaikkan kasus kecelakaan yang menyebabkan Vanessa Angel dan suaminya meninggal dunia ke tahap penyidikan. Kami kembali usai jeda.